Setelah dilakukannya pelatihan, perlu dirancang model evaluasi untuk menentukan kompetensi kader, salah satunya dengan metode Objective Structure Clinical Examination atau OSCE. Posyandu Beringin menjadi salah satu posyandu yang berada di wilayah kerja Puskesmas Mamboro, Palu, Sulawesi Tengah. Kader dari Posyandu Beringin inilah yang akan menjadi model di video evaluasi keterampilan dasar kader menggunakan sistem OSCE. Mekanisme model video evaluasi keterampilan kader ini dilaksanakan dalam bentuk perpindahan peserta dari satu stasiun ke stasiun yang lain sesuai waktu atau round robin. Para peserta diberikan waktu untuk dapat menjelaskan setiap checklist yang tersedia sesuai standar dari Kemenkes dengan waktu setiap stasiunnya selama 14 menit. Setiap ruangan memiliki satu penguji yang bertugas untuk menilai kader. Penilaian dimulai ketika tanda bel dibunyikan dan diakhiri oleh alarm tanda waktu habis dibunyikan. Peserta diberikan waktu 1 menit untuk berpindah stasiun. Jumlah stasiun berjumlah 5 stasiun sesuai dengan keterampilan dasar kader yang terbagi sesuai siklus hidup. Stasiun pertama, keterampilan pengelolaan posyandu. Stasiun kedua, keterampilan bayi dan balita. Stasiun ketiga, keterampilan ibu hamil dan ibu menyusui. Stasiun keempat, keterampilan usia sekolah dan remaja. Stasiun kelima, keterampilan usia dewasa dan lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kader-kader yang saya hormati, hari ini kita akan melakukan ujian keterampilan kader posyandu dalam bentuk OSCE. Ada 5 stasiun, stasiun 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti akan masuk kalau ada instruksi masuk dan keluar kalau ada instruksi keluar. Seperti instruksi berikut ini. Silakan masuk. Keterampilan pengelolaan posyandu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat datang di Posyandu Beringin. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya selaku kader yang bertugas di Posyandu Beringin. Setelah Ibu melakukan pendaftaran dan registrasi, izinkan saya menjelaskan posyandu di era transformasi kesehatan. Posyandu adalah merupakan salah satu pedoman yang dibentuk oleh Kemenkes. Posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Setelah Ibu melakukan pendaftaran dan registrasi, langkah kedua adalah penimbangan dan pengukuran dan tinggi badan. Langkah ketiga akan dilakukan pencatatan. Langkah keempat adalah pelayanan kesehatan, contohnya seperti pemberian imunisasi bagi bayi balita, pemberian vitamin A, pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau nakes. Dan yang terakhir adalah langkah kelima, yaitu pelayanan penyuluhan kesehatan. Contohnya seperti penggunaan buku KIA, pemberian makanan tambahan, ASI eksklusif, dan lain sebagainya. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah paham, tidak ada yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu boleh ke pemeriksaan selanjutnya. Waktu selesai. Terima kasih, Silakan Ibu. pindah ke stasiun berikutnya. Silakan masuk. Keterampilan bayi dan balita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Posyandu Beringin. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya selaku kader yang bertugas di Posyandu Beringin. Tapi Ibu, ini adalah buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak, atau yang biasanya kita sering sebut dengan buku PINK atau KMS. Di dalam buku KIA ini dilakukan pencatatan bagi bayi balita pada saat kunjungan dan dilakukan evaluasi di dalam buku ini. Jadi Ibu, di dalam buku KIA ini terdapat beberapa tanda dan bahaya pada bayi yang harus Ibu waspadai. Ibu dan keluarga harus mendeteksi keadaan bayinya. Jika ditemukan satu kriteria atau lebih, itu artinya bayi Ibu tidak sehat. Oleh karena itu, Ibu harus segera membawanya ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, dokter praktek, dan rumah sakit. Apakah sudah jelas, Ibu? Iya Ibu, sangat jelas. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu. Waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya. Silahkan masuk. Keterampilan ibu hamil dan ibu menyusui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Selamat datang di Posyandu Beringin. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya selaku kader yang bertugas di Posyandu Beringin. Dengan Ibu siapa? Bu Yani, Bu Yani. Ibu lagi hamil usia berapa? 6 bulan. 6 bulan. Jadi Ibu, ini adalah isi piringku. Isi piringku adalah salah satu pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk mengampanyekan konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Kemenkes ingin mengajak khususnya ibu yang lagi hamil pada saat ini untuk mengonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan patokan buku isi piringku. Nah, isi piringku untuk ibu hamil perlu bervariasi, termasuk kaya akan protein hewani untuk tumbuh kembang janin. Dengan porsi makan lebih banyak, dengan dikonsumsi dalam jumlah sedikit-sedikit. Dan nanti pada saat ibu menyusui, beda lagi kebutuhan gizinya ibu. Oh iya. Untuk ibu menyusui, jenis makanan pada isi piringku memerlukan porsi yang lebih banyak dan bervariasi dengan mengurangi konsumsi gula, garam, lemak, kopi, dan teh. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, Ibu ingin menanyakan MPASI pada bayi yang berusia 6 sampai 8 bulan. Jadi MPASI adalah makanan pokok yang berupa lauk hewani, sayur-sayuran, lemak, dan buah-buahan yang harus Ibu berikan tepat waktu. Baik Ibu, apakah sudah jelas? Jika tidak ada lagi, terima kasih Ibu. Waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya. Silahkan masuk. Keterampilan usia sekolah dan remaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Bu.
Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya selaku kader yang bertugas di Posyandu Beringin. Jadi, Dek, di usia adik yang sekarang rentan terkena anemia. Anemia adalah kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah rendah. Sedangkan hemoglobin itu adalah protein kaya akan zat besi yang memberikan warna merah dalam darah. Protein ini yang nantinya akan membantu sel-sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, anemia ini besar sekali dampaknya bagi adik. Contohnya seperti menurunnya kekebalan tubuh, konsentrasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Dengan gejala seperti mata sering berkunang-kunang, pucat, lesu, dan 5L. Baik, Dek, apakah sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih. Waktu habis. Silakan pindah ke stasiun berikutnya. Silahkan masuk. Keterampilan usia dewasa dan lansia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di Posyandu Beringin. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewi. Saya selaku kader yang bertugas di Posyandu Beringin. Jadi, Ibu, di daerah Kota Palu, khususnya daerah Taipa, prevalensi penyakit terbesar adalah diabetes mellitus atau yang biasanya orang awam sebut dengan penyakit gula. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis yang terjadi karena peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Pengaruh faktor genetik terhadap penyakit DM terlihat jelas dengan tingginya penyakit diabetes ini yang berasal dari orang tua yang memiliki riwayat penyakit tersebut. Baik, Ibu, apakah sudah jelas? Ya, semuanya sudah jelas. Baik, terima kasih, Ibu. Terima kasih kembali. Waktu habis.